Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, bab 6 fase analisis pendahuluan. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama atau kejadian penting dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem. Disebut functional specification atau FS atau spesifikasi fungsi. Setelah mengerjakan FS, Anda kini memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan pada fase definisi, sehingga Anda harus meninjau ulang rencana permulaan proyek dari perkiraan awal. Aktivitas ketiga menuliskan development proposal atau proposal pengembangan, dan akan dikerjakan jika dua metode proposal akan dilakukan. Hal tersebut akan ditulis setelah FS. Isi dari garis besar proposal pengembangan sama dengan proposal analisis, kecuali bahwa proposal pengembangan dikerjakan dengan menggunakan 5 tahap dari pengembangan. Dalam fase analisis, Anda harus menghadapi apa yang akan dilakukan untuk mengenai bagaimana hal tersebut akan dilakukan, karena fase desain akan membahasnya. Aliran data Jordan atau metode analisis bubble chart. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Berikut ini gambar 6.1 adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk proyek ABC. Pendefinisian user. Analisis bersama-sama dengan user mengembangkan diagram seperti pada gambar 6.1. Mereka mulai dengan membuat daftar semua user yang akan memiliki hubungan dengan sistem, termaksud user tidak langsung seperti student. Kemudian mereka menggambar garis panah untuk sebuah input dan output untuk masing-masing user. Garis diberi nama dengan informasi atau data yang melewatinya. Garis panah tersebut mewakili aliran informasi student register melalui telepon, aliran data register komputer lewat terminal, atau kejadian berpindah secara fisik dan bagian-bagian warehouse, classroom, shift material. Inilah sebabnya mengapa diagram ini disebut dengan diagram aliran data. Kemudian analisis dan user mengidentifikasi informasi umum yang disimpan oleh sistem, informasi khusus, informasi murid, informasi material, dan menuliskannya ke dalam lingkaran. Pendefinisian antarmuka user. User dan analisis menjelaskan setiap bagian yang diwakili oleh garis panah, yang merupakan aliran data antara user dan pendefinisian antarmuka user. User dan analisis menjelaskan setiap bagian diwakili oleh garis panah, yang merupakan aliran data antara user dan sistem. Hal ini akan mengontrol penjelasan mengenai semua menu, formulir laporan, dan perintah-perintah dari pesan-pesan. Dengan kata lain, merupakan tampilan antarmuka user pada sistem. Tujuan dari proses ini adalah 1. Untuk menjelaskan tampilan antarmuka pada komputer. 2. Untuk memperoleh pemahaman yang umum dari bisnis user. Seringkali user belajar mengenai bisnisnya sendiri dari tipe analisis ini. Sebagai contoh, analisis dari aliran data student ke register akan dihasilkan sebagai berikut. Langkah berikutnya adalah merinci seluruh menu, formulir laporan, dan perintah yang tepat. Semua menu seperti register dan pertanyaan mengenai kursus harus dijelaskan. Spesifikasi fungsi. FS menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisikan antarmuka user seperti di atas. Menu-menu, perintah-perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman, termaksud hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan garansi dirinci. Sebagai tambahan pada proposal, FS juga merupakan kontrak antar user dengan tim proyek atau PT. Sejumlah uang yang besar mungkin dipertaruhkan, dan user membutuhkan lebih rinci tentang apa yang dapat diberikan dibandingkan apa yang ada di proposal. FS mungkin akan dinegosiasikan dan ditinjau kembali, dan ketika persetujuan dicapai, proposal harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Garis besar FS. Outline of the FS. 1. Judul halaman. Judul, fungsi, spesifikasi, nama sistem, pembuat, dan tanggal. Jangan lupa nomor revisi dokumen ini akan direvisi. Daftar isi, nama bagian, berikut nomor halaman. Gambaran sistem
menjelaskan sistem yang akan dibuat. Ingatlah bahwa FS adalah dokumen teknik yang ditunjukkan untuk membaca non-teknisi. Cara terbaik untuk menjelaskan dengan menggunakan gambar. Tujuan utama. Buatlah daftar tujuan sistem, hubungkan masing-masing ke modul utama. Kelima, kebutuhan khusus sistem. Bagian ini menunjukkan kebutuhan-kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudian dalam menggunakan sistem. Keenam, deskripsi komponen. Bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kotak atau fungsi yang terdapat pada gambar. Pengiriman yang lain, dokumentasi. Menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan, pembaca yang diharapkan, dan kegunaannya. User guide sebaiknya menyediakan dua tujuan. Pertama, sebagai alat pembelajaran. Kedua, sebagai referensi dengan petunjuk seluruh perintah dan pesan yang akan disajikan secara alfabet. Kedelapan, perubahan spesifikasi. Perubahan FS mungkin menyebabkan perubahan ke seluruh item-item yang lain, yang menyebabkan biaya menjadi mahal dan penundaan waktu pengiriman. Perubahan harus diminimalkan. Kesembilan, penerimaan. Salah satu masalah terbesar dalam dunia software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. 10. User dan interface teamwork. User dan teamwork harus saling berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. Tanggung jawab user. Untuk menghemat uang dan waktu, atau juga user berharap dilibatkan lebih banyak, tim proyek mungkin meminta kepada user untuk mengerjakan tugas-tugas proyek seperti menyediakan data test, menulis user's guide, atau bahkan merencanakan acceptance test. 12. Istilah, kondisi, dan asumsi. Buatlah daftar aturan baru dan kebijaksanaan yang harus dipatuhi semua orang. Teknik penulisan untuk pembaca non-teknis. Untuk menulis FS yang baik memang sulit sekali. Jika FS menjelaskan sebuah sistem teknis, maka disebut dokumen teknis. Tetapi FS ini ditulis untuk pembaca non-teknis. Kegunaan lain untuk spesifikasi fungsi. FS yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek yang baru. User dapat menggunakannya untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen atau ke bagian-bagian lainnya. Tetapi bagian yang paling penting adalah bagian-bagian yang menjelaskan menu, form, query, dan report dapat digunakan dalam user's guide. Case software tools untuk analisis. Computer Aided Software Engineering atau CASE digunakan sebagai suatu paket software tools pada masing-masing fase dari daur hidup sistem. Meninjau kembali perencanaan. Perencanaan adalah proses pengulangan. Lakukan perbaikan PPP segera setelah analisis dilakukan. Apakah tugas-tugas yang dapat diperkirakan ditentukan, dijadwalkan, dan diselesaikan? Yang paling penting adalah tanyakan apakah sumber daya yang diperlukan untuk masing-masing tugas masih tersedia ketika dibutuhkan. Berikut ini adalah daftar pendek dari masalah-masalah yang dapat terjadi dalam 3 fase berikutnya. 1. Programmer kunci atau perancang mengundurkan diri. 2. Komputer mengembangkan tidak tersedia. 3. Peralatan hardware yang khusus tidak ada. 4. Paket software dengan rilis terbaru tidak bekerja. Sumber daya yang disediakan oleh pihak ketiga tidak terwujud. Kesimpulan dari fase analisis, diharapkan FS dinegosiasikan atau ditinjau kembali. Jadwalkan waktu untuk persetujuan dan biarkan. Atur batas akhir penyelesaian jika tidak disetujui antara individu atau departemen-departemen menyebabkan analisis paralisis. Ambil 1 orang dari tiap departemen, kumpulkan dalam satu ruang dan tekankan untuk tidak menunda pertemuan sampai masalah terpecahkan. Dan yang terakhir, ketika kita tinjau kembali kejadian-kejadian utama dalam fase analisis. 1. Spesifikasi fungsi atau FS yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kedua, jika kedua langkah proposal digunakan, development proposal telah ditulis dan dibeli oleh user. 3. PPP diperbaiki untuk memasukkan perhitungan-perhitungan baru dan jadwal-jadwal. Sumber-sumber masih dijalankan untuk seluruh kegiatan. 4. Desain tingkat atas the top level design telah dilakukan. Hal ini mungkin tidak jelas, tetapi Anda harus mengerjakan TLD ketika Anda menemukan gagasan dan mengembangkan
gambar 6.1 ini mungkin bukan TLD terbaik meskipun pada akhirnya akan digunakan juga, tetapi itu merupakan terobosan pertama bagaimana sistem akan bekerja dan bagaimana bagian utama yang akan diproduksi. Itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.